Tolong dibaca. Oke, saya nggak minta membayar buat kamu. Kalau ini disuruh membeli, saya disuruh menjualkan ke kamu harganya di angka saya beli. Ya, saya belinya 10.000, saya suruh membayar ke kamu. Saya suruh menjual ke kamu 15.000 ini. Tapi nggak usah beli. Saya hanya minta syarat itu saja. Ketika waktunya beroperasi, tolong dibawa. Nanti kamu apalagi nanti. Cupus, lain lagi cupus. Nah, itu kan cupus nggak itu. Kenapa sih bu? Oh sih. Kenapa sih? Bu guru. Bu Enmejang. Ya. Yo. Jadi ini gratis, saya kasih gratis. Sambil saya absen, jangan diambil bukunya. Ambillah. Pulang. Pulang. Adil Fatir. Jemput. Harus aku komentar bukunya saya. Iya bu. Aku lagi. Eni Nur Hidayah. Asik, asik kok. Cerong erok. Wah. Awal videonya. Biasa. Sampul Rozi. Jemput. Nah masuk. Ada keterangan. Ya. Ada keterangan. Ya. Bagi Fatul Zahro. Ismail Hidayah Joko. Palmon. Boleh pindah ke sini ta? Jadi mbak situ ya ini. Gak ada. Asrul liput. Ya. Asik. Intinya siapa ya? Asrul itu berarti Dari satu yang siapa ya? Kita sakit. Silakan dibuka bukunya. Semester 6
Fitri disuruh Randy sama Bu Erwin. Silakan dibuka ya Kak, atau bukunya anak-anak. Nah, semester genap, kamu lihat di situ, semester genap, Bu Erwin punya 3 bab. Bu Erwin punya 3 bab. Untuk yang semester genap. Seandainya nanti setelah 3 bab ini selesai, ternyata kita masih punya waktu. Nah, karena kita masih punya waktu, maka nanti saya review materi yang kemarin, materi yang semester 1, yang semester genap, yang Bu Elvin masih sedikit menjelaskannya, gitu ya. Jadi sampai yang full materinya selama 1 tahun di kelas 10, gitu. Sehingga nanti untuk kelas 12, ujian kelas 12, ujian lulusan kelas 12, materinya itu full mulai dari kelas 10 gitu. Jadi sampai mulai dari kelas 10, 11, 12. Nah, full jadinya, tidak ada materi yang terlewatkan. Nah, mudah-mudahan nanti sebelum ujian akhir kenaikan kelas, kita masih punya waktu sehingga saya bisa mereview materi di semester ganjil gitu ya. Coba dibuka di situ, ada 3 bab, apa saja babnya? Apa saja babnya? Yang pertama, sampai sebelumnya Mak. Mulai mari ini Pun, semester genap. Yang pertama apa? Dinamika litosfer. Dinamika itu. Kita tahu dinamika itu. Dinamis itu lawannya statis. Apa dinamika itu? Perubahan. Kalau statis tetap gak ada yang berubah. Berarti ini perubahan litosfer. Litosfer itu apa? Nanti yang saya jelaskan. Tapi yang kedua, dinamika atmosfer. Yang ketiga, dinamika hidrosfer. Saya hanya punya 3 bab ini. Bu, litosfer
Apanya yang berlapis-lapis? Ini. Ini itu lapisan bumi maksudnya. Maka mitos C bisa diartikan lapisan bumi yang terdiri atas batuan. Memang bumi selain batu ada lapisan apa lagi, Bu? Hanya apa? Hanya. Nah, bumi kita berlapis-lapis ya, bukan hanya terdiri atas satu bahan saja, bukan hanya terdiri atas satu bagian saja. Kalau digambarkan, bumi kita itu lapisannya kayak gitu. Nah, kalau digambarkan, bumi kita lapisannya kayak gitu. Ini kalau saya gambar logo ini bumi bulat. Ya. Kok terlalu jujur sih? Itu udah saya gambar separuh aja tadi. Nah, kalian tinggal di mana? Saya tinggalnya di mana? Di sini. Oh, paling jeruk ini ya? Kalau di sini. Logo. Tengah, jeruk. Kalau hidungnya di mana? Di atas. Pernah lihat bumi ya? Yes. Oke, gambaran bumi pernah lihat di logo ya? Ya. Oke, kan bumi ya? Ya. Nah, kalau udah buat logo itu digambarkan warnanya apa? Warnanya apa? Hijau. Kebanyakan biru kan ini ya? Kebanyakan warnanya biru terus ada blok-bloknya yang biru. Ada yang hijau, ada yang kuning kan gitu ya? Nah, terus kita tinggalnya di mana ya? Hijau. Bumi itu kalau digambarkan seperti telur. Telur mari dikukus matang, telur matang. Tahu telur matang? Ya. Iya. Ada bagian apa saja? Putihan dan kuningan. Telur dok matang logo itu loh. Mari digodok itu loh. Ada bagian apa saja? Ada bagian apa saja Aida? Dok matang mari digodok itu bagian apa saja? Orang kulitnya itu nggak loro kan ya? Ya. Terus ini atas, terus ini plastik itu. Cangkang, terus ada kulit. Iya, kulit tipisnya itu. Terus ada bagian apa lagi lebih ke dalam? Kuningan. Putihnya. Putihan C. Iya. Putih telur ya, putih telur. Terus yang lain dalam sendiri. Kuning. Di antara itu semuanya, kalau dari luar sampai ke dalam, yang paling joko cangkangnya, sifatnya bagaimana? Ras. Atas ya, lebih atas dibandingkan dengan yang lain ya. Tapi, ini, apa? Atas, tapi dibandingkan dengan yang lain apa? Dibandingkan dengan kuning ini sampai ini, terus ini sampai ini. Ini sampai bawah kulit Tipis. tipis, keras tapi tipis. Kulit keras tapi tipis. Sarawet tipis gampang pecah. Nah itu. Semakin ke dalam ada bagian putih telur, bagian putih telur. Terus ke dalam lagi ada kuning telur. Kuning telur sama kuning telur lebih lebar mana ya? Iya lah. Yang di simpul yang di simpul. Putih. Lebih besar yang putih ya? Ya, lebih besar yang putih. Cuma kalau misalkan setelah direbus tadi dipegang, lebih keras yang mana Mbak hasilnya? Kuning. Lebih keras yang mana? Kuning. Kuning ya? Ya. Yang putih itu kenyal-kenyal kan gitu ya? Ya. Nah, yang putih itu kenyal-kenyal karena memang dia strukturnya lebih banyak air. Nah, simpul ini lebih banyak proteinnya, jadi lebih tegar. Nah, itu gambaran bumi. Bumi kita bagian yang paling luar. Ini namanya kulit bumi. Kulit bumi. Ada kulit yang putih ya, betul. Atau litosfer itu sendiri. Yang nomor 2, ini ada bagian mantel bumi atau astenosfer.
ya, nggak ada suhunya. Nah ini sifat-sifatnya sama kayak telur rebus tadi itu. Kulit bumi ya. Bagian luar dari bumi namanya kulit bumi atau litosfer. Sifatnya sama kayak kulit telur. Dia itu lapisannya tipis ya, tipis. Berikutnya keras karena terdiri atas batuan. Cuman batuannya di litosfer itu dia ini batuan yang keropos. Mari kita naruh Mbak sedikit. Ya. Tahu baca tampan. Batuannya itu keropos. Saya mau gambar kayak keropos itu sifatnya kayak apa? Keropos. Ya boleh keropos itu. Hancur. Ketemunya yang sama hancur ya, sama. Dia ini batuannya keropos. Kemudian mudah dilalui air dan udara. Keropos mudah dilalui air dan udara karena berpori gitu. Sehingga batuannya itu mudah hancur atau mudah layu. Nah itu batuan yang ada di kulit bumi atau di bagian litosfer. Nah jadi dia itu tipis sekali. Berikutnya yang kedua, mantel bumi. Mantel bumi ini adalah bagian bumi yang paling tebal. Karena paling tebal, otomatis jumlahnya paling banyak. Jumlahnya paling banyak. Paling kandel, paling luangnya juga tak terhingga. Sehingga seandainya lawan ini, perbandingannya 2:10 gitu. Ini tingginya 2 cm, yang ini tingginya 10 cm. Yang ini 2 kilo, yang ini 10 kilo. Jadi tinggi sekali, perbedaannya sangat besar. 5 kali lipatnya gitu ya. Hanya saja bagian yang paling tebal, jumlahnya paling banyak. Sayangnya mantel bumi atau asthenosfer ini wujudnya berupa benda cair yang sangat Dah. asam. Tuh, jadi dia itu wujudnya benda cair tapi sangat Panas. suhunya berapa Bu? Jangan membayangkan suhunya. Bisa Mekin. 100 derajat Celcius Bu. Boten. Aku pernah pegang air suhunya 100 derajat Celcius. Lipat kali lipat Bu. Air apa itu? Iya. Air yang suhunya 100 derajat Celcius itu air apa? Air apa? Mendidih. Nah, air mendidih yang berputuk. Ketika kamu masak air sampai mendidih, pernah kamu pegang? Ya. Tanganmu bocor ini. Ya. Tenang. Ya. Panas Bu, tapi wangi Bu yang melepuh tangan. Itu air yang suhunya Tinggi. 100 derajat Celcius. Nah ini suhunya bukan 100 derajat Celcius lagi, 10 kali lipatnya, 1000 derajat Celcius. Lah apa agak apa lu? 1000 derajat Celcius itu ibaratnya sampean masak air sak panci, masak air jam 6 gitu ya, masak air jam 6, kayak jam 6 seperempat jam 6 seperempat mendidih, maka kamu tinggal tidur bangunnya nanti jam 12 siang. Itu 1000 derajat Celcius.
Tidak bisa. Bos, Tidak bisa ditembus udara. Udara yang bisa. Udara yang bisa kilo nggak bisa tembus. Artinya saking halusnya, gitu ya. Kalau kain baju kalian dikasih udara masih bisa lewat, karena baju kamu masih ada pori-porinya kan, gitu ya. Ya, Tuh, pori-pori. dikasih air masih bisa nembus. Air masih bisa melalui baju kamu karena masih ada pori-porinya. Kalau ini tidak bisa. Oh, Ini kayak plastik, Bu. Iya, jadi plastik itu udara nggak bisa nembus. Plastik kalau kamu minum kemudian kamu ikat kan tetap melembut ya. Nggak bisa keluar udaranya karena di dalamnya itu ada udara. Sama kayak ini. Satunya itu kedap air, kedap udara. Halus banget, sangat amat keras sekali. Lebih keras mana? Batuan pada ini bumi sama batuan di litosfer. itu Lebih keras mana? inti. Inti, karena batunya sangat halus, kedap udara, kedap air. Sementara ini batuannya keras, gampang dan Tur. nah, pertanyaannya Bu Ermin, kira-kira kamu selalu makhluk hidup, boleh kan ya? Ya. Kenapa Mas Prabowo? Ah. Mas Prabowo udah baca apa? Aku ngaruh. Kalau yang boleh kan ya? Nah, kira-kira PMK ini bisa hidupnya di lapisan dunia mana? Kulit. Bagian yang mana? Kulit. Paling luar. Sampean itu makhluk hidup itu hidupnya ada di Makhluk lapisan awas, bumi awas. paling Ah. Tuh, nempel dong berarti itu. Enggak, sampean ada di sini. Rumah kamu juga ada di sini. Nah, nempel kayak gini ya. Tumbuh-tumbuhan juga sama ada di sini. Nempel. Ada muter kan mana ya? Paham ya? Nah, ini ketika siang hari, malam malam, Dan sampean ngadepnya ke atas. Oke, ngadepnya ke atas ke arah matahari. Nah, di apa atas surya itu yang bergerak matahari atau buminya? Mahabharata. Bumi. Maka buminya ini terus muter. Ketika pagi hari, kamu tadinya ada di sini jam 3 dini hari kamu di sini belum nampak matahari. Mulai jam 5 mulai kelihatan sedikit jam 6 mulai kelihatan matahari. Nanti pas jam 12 siang ada di sini lurus sama matahari dia. Nanti sore semakin jauh dengan matahari. Sore, jam 6 sore semakin apa namanya? Ya semakin sejuk sampai ke maghrib mulai hampir tidak nampak matahari mulai tenggelam. Kalau malam hari kamu ada di sini. Maghrib. Ada di sini tadi. Ada Mekin. Kamu ada di bawah. Madepnya ke bawah berarti ya. Madepnya nanti so. Maghrib. Berarti kayak bumi itu harus ngalir, Bu. Iya. Apa yang mau Jadi sampai ngalir ya. Ngalir kalau ceceng itu ngalir. Buka dulu, ya. Apa namanya di dalam ngalir itu ngalir dia. Halo. Pertanyaan. Kamu deh. Kan kok kalau Bu? Spiderman. Kok kalau Bu? Langitnya dia ada di bawah. Kok nggak cepet, Bu? Kok nggak lebur? Gravitasi. Kenapa? Gravitasi. Adanya gaya gravitasi. Apa gravitasi itu? Magnet. Tuh magnet. Daya tarik bumi. Daya tarik. Daya tarik bumi. Supaya semua benda yang ada di permukaan bumi itu nempel ke Bumi. Iya, nempel ke bumi supaya semua benda yang ada di atasnya ini nempel semua ke permukaan bumi ke bagian litosfer itu. Sehingga sampai yang jajah. Sekedar info saja. Dari tahun ke tahun, daya gravitasi itu semakin berkurang. Di awal penemuan daya gravitasi oleh Isaac Newton. Nah, daya gravitasi itu besarnya 10 Newton meter per kilometer persegi. Nah, jadi
10. Iya, 10. Ternyata ketika tahun 2000 Bu Elmi sudah SMA ya. Bu Elmi sudah SMA. Saya lihat di buku fisika itu tidak ada lagi gaya Newton itu yang besarnya 10. Kenapa? Besarnya 9,8. 9,8. Penelitian terbaru besarnya gaya gravitasi itu tinggal 9,8. Loh kenapa Bu? Karena para peneliti menyebutkan gaya gravitasi dari tahun ke tahun semakin berkurang. Bahkan sekarang kalau nggak salah sekitaran 2010-an, 2010 kuliah atau sekolah, saya lihat bukunya anak-anak sekolah fisika itu. Saya lihat itu malah gaya gravitasi itu sekarang besarnya 9,6 Newton. Saya bingung. Artinya apa? Karena salah itu sebenarnya gaya gravitasi. Ya nggak masalah. Yang dikhawatirkan hari ini tiba-tiba kamu ngobrol ya. Kalau itu gaya gravitasi itu enak terbang. Kalau nggak ada gaya gravitasi kan kamu nggak bisa nempel ke muka bumi ya. Ya, Iya, enak tuh terbang Bu. gimana? Iya enak terbang. Semua benda yang ada di permukaan bumi terbang akhirnya. Cuma sayangnya saya terbang deh, maka sampean gak iso mangan. Gak iso mangan, gak bisa bawah. Makanan gak bisa jatuh ke bawah. Kalau ini Iya, bulan makanan jatuh ke bawah, karena saya gravitasi jatuhnya makanan kamu ke bawah. Mulai sama kayak gravitasi ya, gak iso mangan, gak bisa jatuh ke bawah. Ada bau terus ini. Iso Bu. Itulah ya ketika nanti hari kiamat gambarannya Ya Allah. itu terserang semua di permukaan bumi. Ini beneran ini. Dari surga. Iya. Yang nanti kan gambarannya itu gunung-gunung diterbangkan kan itu. Terbang semuanya. Laut gelombangnya tinggi ditinggikan. Kenapa? Ya karena sudah tidak ada lagi gaya gravitasi. Tidak ada lagi gaya gravitasi. Bersyukurlah sekarang masih bisa menemui gaya gravitasi. Tuh, sayangnya sudah mulai berkurang. Jadi ini sampai yang kudu siap-siap nunggu kapan teh. Oh, dari kan putih. Ya, Ini bisa. kok ya silakan kita aja nanti. Punya anak ya, Bang, pisan. Nanti semua benda rumah, jalan tol, jalan tol benar-benar ngambang semua di sini ya. Kok ngambang Bu? Iya, kita ini sebenarnya ngambang di atas lapisan batuan yang sangat tipis. Tanah yang kamu injak itu tipis sekali, gampang pecah lagi. Dia ngambang di air. Ini kan air ya. Jadi tanah yang kamu injak ini, dia itu ngambang di permukaan air. Itu ngambang di permukaan air. Apa bukti bahwasanya di bawah kita itu ada airnya? Ada. Apa buktinya? Sungai. Air terjun. Betul sekali. Bukti bahwasanya di bawah kita sana tidak jauh sekali ada air. Bukti yang paling nyata. Kamu tahu peristiwa lumpur lapindo? Ya. Lumpur lapindo ya. Ya. Masih mampu apa? Air dan tinggi. Air ya. Magma betul. Yang kedua adalah magma. Magma itu apa sih? Benda cair yang di dalamnya itu bentuk apa? Bercampur mineral, minyak bumi dan siji air. Nah, artinya berarti cairan di sini itu adalah magma. Nggih. Berarti cairan yang dimaksud adalah magma. Nggih. Maka kesimpulannya tanah sama magma lebih banyak mana? Magma, betul. Lebih banyak magma ya. Makanya lumpur lapindo itu. Mantap kan sampai sekarang? Tidak. Prediksi saya sesuai dengan teori, itu angkat itu.
Ya. Kalau nggak ada apa-apa ya anteng bukan dari kurang enteng. Ya menang guys. Kemudian beberapa menit kemudian saya kasih batu kerikil. Apa yang terjadi? Geser. Oh bambu ini bergelombang. Gelombangnya pelan-pelan karena hanya dikasih batu kerikil. Berikutnya beberapa menit kemudian saya kasih satu batu bata. Di atasnya triplek. Apa yang terjadi? Nyelam. Gelombangnya tambah gede bu. Misalnya tripleknya gelombangnya tambah gede bu. Gelombangnya tambah gede. Oh bolanya tambah kroso bu. Itu tambah nangkap gerakannya bu. Itu ya. Kemudian saya tambahin lagi pakai ikan hitam gede. Apa yang terjadi? Nyelam. Cakajur tenggelam bu. Itulah gambaran permukaan bumi anak-anak di awal terbentuknya bumi. Bumi itu kosong banget apa nih? Apakah terjadi gempa bumi bencana alam kerusakan? Ketika ada manusianya tambah banyak, apa yang terjadi? Mulai ada gempa bumi. Apa ada gempa bumi? Beban permukaan bumi semakin berat. Manusianya tambah banyak, kemudian membangun gedung-gedung bertingkat, membangun rumah, bangunan-bangunan besar. Apa yang terjadi? Tanahnya tambah ambles, jangan kasih kalau sekarang banyak terjadi gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu? Pergeseran, lempeng bumi, lempengnya pecah karena nggak sanggup lagi, akhirnya dia geser. Itu gempa bumi namanya. Oh, berarti gempa bumi berisi diambil benang merahnya ya karena manusia. Itu benar. Jangan dulu orang gempa bumi. Jarang. Jarang. Nah, sekarang tambah sering ya. Barangkali dikit-dikit bencana alam gempa bumi. Barangkali tsunami ya itu karena gelombang airnya lapisan mantel bumi semakin bergerak gelombangnya tambah besar. Kenapa kok bergerak? Ya karena ini pendino dikasih tambahan beban. Pendino dia bergeser. Dia itu bergerak. Oke, paham? Gambaran tentang permukaan. Saya lanjutkan nanti 2 jam. Kalau ada pertanyaan silakan nanti disampaikan. Oke, tolong bukunya itu dibaca biar kalian lebih paham lagi. Oke, nah tolong dibaca lagi kalau ada yang tidak paham bisa langsung ditanyakan pada guru. Jelas? Oke. Terima kasih. Saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baca alhamdulillah. Alhamdulillah.